Metode penyuluhan yang saya gunakan adalah sebuah poster. Penyuluhan kali ini ditunjukkan kepada anak-anak yang berada di kelas 4, 5, dan 6. Namun kali ini audiensnya saya ganti dengan boneka. Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Helmalia Zahwa. Kakak merupakan mahasiswi dari Keperawatan Gigi Fakultas Kemenkes Jambi. Nah, di sini kakak akan memberikan penyuluhan nih kepada adik-adik. Materi yang akan kakak sampaikan dalam penyuluhan kali ini yaitu mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kakak harap adik-adik mendengarkan dengan baik ya yang akan kakak sampaikan. Jadi kakak mohon kepada adik-adik untuk duduk yang rapi dan tenang sehingga kita semua mendengarkan apa yang kakak sampaikan, sehingga kita akan mendapatkan ilmu dari apa yang kakak sampaikan. Terima kasih adik-adik. Ayo kita mulai dari apa sih pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ini berkaitan erat dengan kebersihan gigi dan mulut. Apa sih yang dimaksud dengan kebersihan gigi dan mulut adik-adik? Apakah adik-adik tahu? Nah, kalau adik-adik nggak tahu nih kakak kasih tahu. Kebersihan gigi dan mulut yaitu yang dimana kebersihan ini ditandain dengan tidak ada sisa makanan ataupun kotoran yang berada di dalam rongga gigi kita. Yang dimana ketika gigi kita sehat itu berkaitan erat dengan tubuh kita. Jadi kesehatan gigi dan tubuh itu berkaitan erat. Kalau gigi kita sehat, maka tubuh kita pun menjadi sehat pula. Nah, di sini apakah adik-adik tahu nih bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut agar gigi kita kuat, sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit? Ayo, ada yang tahu? Nah, kalau adik-adik tidak tahu, sini kakak akan memberitahunya. Yang pertama, cara menjaga gigi yang pertama yaitu selalu gosok gigi 2 kali sehari. Ayo, di sini siapa yang sering menggosok gigi? Nah, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut itu dengan kita rajin untuk menggosok gigi 2 kali sehari minimal ya adik-adik. Waktunya kapan saja 2 kali sehari itu? Yang pertama yaitu pagi hari setelah kita makan pagi atau sarapan pagi, dan malam hari sebelum kita tidur. Nah tuh ya adik-adik, untuk pagi hari itu setelah kita makan ya, bukan sebelum kita makan. Selanjutnya yaitu ketika kita menggosok gigi, kan kita menggunakan yang namanya pasta gigi ataupun odol. Nah, pasta gigi ataupun odol itu bagaimana sih bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut kita? Yaitu dengan cara di dalam kandungan odolnya tuh harus ada yang namanya fluor atau fluoride, yang dimana fluor dan fluoride ini berfungsi sebagai melindungi email gigi kita sehingga menjadi lebih kuat terhadap serangan-serangan bakteri yang ada di mulut kita. Nah, apa sih menurut kalian email tuh? Kalau kalian nggak tahu nih kakak kasih tahu, email tuh bagian lapisan terluar dari gigi kita. Yang ini yang putih yang kita lihat itu ada email kita. Jadi ketika kita menggunakan pasta gigi yang berfluoride itu akan membuat email kita menjadi kuat sehingga bakteri akan susah untuk menyerang gigi kita adik-adik. Nah, adik-adik tuh bagaimana sih? Mungkin ada pertanyaan nih di dalam benak hati adik-adik. Kak, bagaimana sih kita tahu di pasta gigi kita ada fluornya atau tidak? Itu kita melihat di komposisinya adik-adik ya. Kita melihat di komposisi pasta giginya ada yang namanya fluor atau tidak. Itu biasanya biasa fluornya tuh disebut sodium fluoride, monofluoride. Nah, biasanya itu merupakan pasta gigi yang mengandung fluor. Nah, selanjutnya apa sih cara menjaga kesehatan gigi adik-adik? Yaitu mengurangi konsumsi gula. Yang dimaksud mengurangi konsumsi gula ini bukan yang tidak makan gula, bukan itu. Maksudnya mengurangi makanan yang manis seperti halnya coklat, permen, kue, pokoknya yang manis-manis ya adik-adik itu harus kita kurangin ya. Itu sangat beresiko untuk terjadinya berlubang gigi atau giginya mudah sekali terhinggapin bakteri ya adik-adik ya. Bukan hanya makanan saja yang manis-manis, tapi minuman seperti minuman kaleng, minuman bersoda, teh pun itu sebenarnya harus kita kurangi karena ada gulanya. Bukan gulanya juga
tidak baik bagi kesehatan gigi, tapi bagi tubuh kita itu gula itu sendiri untuk kalau penyakit di tubuh kita itu diabetes, adik-adik nggak mau kan, sudah lagi ya berlubang kena diabetes, adik-adik nggak mau kan itu, jadi jangan sampai adik-adik ya. Selanjutnya yaitu kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan apa saja sih yang menyehatkan gigi kita adik-adik? Apakah adik-adik tahu? Nah, kalau adik-adik tahu, kakak kasih tahu ya, makanan yang dapat menyehatkan gigi kita yaitu yang pertama memiliki kandungan mineral yang tinggi adik-adik, dan berserat. Contohnya itu seperti buah dan sayur. Buah dan sayur apa saja sih adik-adik? Nah, buah dan sayurnya tuh seperti misal strawberry, apel, brokoli, wortel, pisang, dan masih banyak lagi buah dan sayur memiliki kandungan mineral dan serat yang tinggi. Selanjutnya itu makanan yang mengandung protein yang tinggi dan kalsium yang tinggi. Contohnya seperti tahu, tempe, ikan, daging, susu, keju, yogurt, biji-bijian, kacang-kacangan itu memiliki kandungan protein yang tinggi dan kalsium tinggi. Ketika kalsium dan protein tinggi itu akan membuat gigi kita menjadi kuat. Nah, itulah mengapa kita pentingnya makan makanan yang bergizi dan seimbang. Selanjutnya itu pergi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Apa sih manfaat dari pergi ke dokter gigi 6 bulan sekali? Walaupun nih kita sekarang tidak sedang sakit gigi, tapi kita harus wajib sekali untuk minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk mengontrol apakah ada penyakit yang harus ditangani sedini mungkin, sehingga tidak bakal berlarut-larut menjadi penyakit yang lebih besar, yang lebih sakit. Karena emang awal sekarang kita nggak ngerasain ya adik-adik, tapi nanti lama-kelamaan kalau kita membiarkan itu akan membuat jadi penyakit yang besar dan membuat gigi kita sakit, bengkak. Adik-adik nggak mau kan? Nah, selanjutnya berbicara menjaga kesehatan gigi dan mulut itu berkaitan erat dengan manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Yuk kita bahas adik-adik. Nah, manfaat yang pertama yaitu tampil percaya diri. Jadi dengan kita menjaga kesehatan gigi dan mulut itu membuat tampilan dari diri kita itu menjadi lebih percaya diri. Gigi adik-adik menjadi lebih putih, bersih, terus gigi adik lebih kuat. Jadi adik lebih percaya diri untuk berbicara kepada orang-orang, kayak kita pun senyum kepada orang tuh kayak kelihatannya indah, orang-orang senang melihat senyuman kita karena gigi kita pun sehat, kuat gitu adik-adik ya. Kenapa pentingnya menjaga kesehatan gigi itu menampilkan adanya daya percaya diri kita tuh menjadi meningkat adik-adik. Selanjutnya itu gigi menjadi sehat dan kuat. Siapa yang mau giginya menjadi sehat dan kuat adik-adik? Nah, cara selanjutnya itu manfaatnya itu menjadi sehat dan kuat. Ketika gigi kita rawat, kita jaga, kita bersihin, itu akan membuat gigi kita menjadi sehat, kuat. Ketika gigi kita sehat dan kuat tuh ya adik-adik ya, bakteri dan kuman tuh susah untuk menembus ke dalam gigi kita, sehingga gigi kita terhindar dari berbagai macam penyakit gigi dan mulut adik-adik. Jadi kita harus pentingnya menjaga kesehatan gigi mulut itu. Selanjutnya yaitu proses pengunyahan yang baik. Ketika pengunyahan yang baik itu akan membuat makanan yang kita makan itu kita telan, kita hancurkan dengan baik, sehingga kita mendapatkan nutrisi yang seimbang. Nutrisi dan protein yang kita butuhkan itu sangat seimbang. Bayangin kalau gigi adik-adik rusak, nah susah kan untuk makan, mengunyah tuh susah. Itu akan membuat tubuh kita menjadi lemas karena ya makan sakit gigi, makannya pasti malas gitu adik-adik ya. Selanjutnya itu perkembangan otak wajah ya, ini kaitan eratnya dengan tampil percaya diri. Ketika gigi kita sehat, kuat, itu akan membentuk rahang yang bagus, rahang yang cantik, senyum yang cantik, senyum yang indah. Itu kenapa perkembangan otot wajah. Selanjutnya kerugian apa sih yang kita rasakan, yang kita dapatkan nih ketika adik-adik malas untuk menyikat gigi? Yuk kita bahas. Yang pertama itu berlubang dan sakit. Siapa di sini yang sering giginya berlubang dan sakit? Pasti adik-adik malas nih untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jangan ya adik-adik malas-malas untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena itu akan berdampak gigi kita menjadi lebih cepat nih bakteri menghinggap di dalam mulut kita kalau kita malas-malasan untuk menjaga kesehatan gigi, apalagi malas-malasan untuk menyikat gigi.
Selanjutnya yaitu nafas bau. Siapa di sini yang mau nafasnya bau? Nggak mau kan adik-adik ya? Ketika nafasnya bau ya teman-teman tuh akan malas gitu. Nah untuk berbicara sama kita, malas untuk ngapain sih berbicara sama dia, nafasnya kan bau, nggak mau kan dibilangin kayak gitu. Makanya harus rajin-rajin ya menjaga gigi. Selanjutnya terjadinya sariawan. Sariawan ini itu berkaitan dengan makanan. Jadi kalau misalnya adik-adik malas nih untuk makan makanan yang bergizi, itu akan membuat mulut kita lebih mudah sariawan. Nah itu juga bermasalah dengan vitamin C. Jadi adik-adik harus mengonsumsi vitamin C ya, karena itu akan membuat gigi kita lebih sehat. Selanjutnya itu gusi turun. Gusi turun ini disebabkan oleh adanya karang gigi. Karang gigi ini awalnya bermula terjadi karena adik-adik malas untuk menyikat gigi. Jadi jangan malas-malas ya untuk menyikat gigi, kalau nggak gusinya akan turun. Ketika menggosok gigi, gusinya akan berdarah. Siapa yang mau di sini gusinya berdarah? Nggak mau kan? Selanjutnya gigi cepat tanggal ini berkaitan dengan gusi turun. Ketika gusi kita turun, otomatis penyangga di dalam gigi kita tuh kan nggak ada ya adik-adik ya. Makanya gusi kita tuh mudah sekali untuk gigi kita tuh mudah sekali untuk cepat tanggal, karena penumpangnya sendiri itu gusinya saja sudah turun. Adik-adik bayangin kalau gusinya turun cepat tangan, campur ompong, jadi kayak orang tua deh, nenek-nenek, kayak kakek, nggak mau kan. Selanjutnya itu gigi berubah warna. Ketika adik-adik malas untuk menyikat gigi akan kuning-kuning. Pernah kan melihat orang dengan gigi kuning-kuning, melihat teman-temannya giginya kuning, malu kan? Jadi harus rajin-rajin ya, gigi kita tuh bisa berubah warna. Yang awalnya giginya putih bisa jadi kuning atau kehitaman kalau adik-adik malas untuk menyikat gigi dan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya itu mulut kering. Ini berhubungan erat dengan sariawan ya adik-adik. Dimana kalau mulut kering itu akan menimbulkan sariawan. Jadi harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke adik-adik, materi penyuluhannya sudah selesai. Apakah adik-adik di sini ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, tolong angkat tangannya. Baiklah, kalau sekarang adik-adik tidak ada bertanya, kakak akhirin ya. Tapi sebelum kakak akhirin, kakak mau menyimpulkan lagi nih materi yang dari materi kakak jelasin tadi, yaitu mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut itu memberikan efek yang sangat baik bagi tubuh kita, berkaitan erat bagi tubuh kita. Jadi kalau kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, itu akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan gigi kita. Bukan hanya gigi, tapi penampilan kita. Bukan hanya penampilan, tapi tubuh kita. Jadi kita harus rajin-rajin menjaga kesehatan gigi dan mulut. Apalagi adik-adik, minimal nih kita harus rajin-rajin gosok gigi. Gosok gigi itu sangat penting ya adik-adik ya, 2 kali sehari. Jangan sampai malas untuk menggosok gigi. Nanti kuman-kuman bakteri akan menghidap di dalam gigi dan rongga mulut kita, sehingga itu akan membuat bakteri tuh, kalau kita malas-malas tuh senang untuk menghindar di dalam mulut kita. Jadi tuh bakteri kuman tuh dengan mudah dan cepatnya untuk menyerang pertumbuhan dan kesehatan gigi kita. Jadi gigi kita mudah sakit, nggak mau kan giginya sakit, nggak enak loh adik-adik untuk giginya sakit. Nah, selanjutnya menggunakan pasta gigi ya, jangan lupa yang berfluorat. Dia tuh mengurangi konsumsi gula yang manis-manis seperti permen, coklat, terus makan yang bergizi. Dan jangan lupa untuk kontrol gigi kita ke dokter gigi 6 bulan sekali ya adik-adik. Adik-adik, kesimpulan tadi itu menutupi perjumpaan kita hari ini dan penyuluhan kakak hari ini. Kakak harap apa yang kakak sampaikan ini dapat kalian terapkan ya di rumah masing-masing, dan kalian ajarkan juga kepada saudara kalian, orang tua kalian yang ada di rumah, apa saja